Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, tadi saya adalah CGP Angkatan 11, atas nama Muhammad Masud Darwis, mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di dalamnya akan banyak membahas tentang kasus-kasus dilema etika dengan bujukan moral. Tanya Pak, bisa saya mulai Pak? Baik, silakan. Tanya Pak, begini Pak, Iya. selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Pak Mas Dur ya. Ya siapa ya Pak? Topik yang menarik. Saya mengidentifikasi dilema etika di satuan pendidikan. Iya. Memandang bahwa apabila suatu nilai-nilai yang sama-sama benar tetapi tidak bisa dijalankan secara bersamaan, maka itu termasuk nilai dilema etika. Namun apabila sesuatu itu nilainya benar atau salah, maka termasuk bujukan moral. Dalam kasus dilema etika Pak, saya kira ada dua hal yang dua-duanya benar. Contoh misalnya adanya nilai antara keadilan dengan kasih sayang, juga ada nilai kebenaran versus kesetiaan, dan ada juga misalnya aturan dengan fleksibilitas. Contoh Pak, misalnya di satuan pendidikan itu misalnya ada kawan guru yang punya acara alasan keluarga, sementara di sisi lain dia harus menjalankan tugas profesionalnya sebagai seorang guru. Juga kadang begini Pak, ada juga kadang siswa yang nilai akademiknya itu tidak cukup, tetapi dia mempunyai perilaku yang baik di satuan pendidikan. Ini merupakan contoh-contoh dilema etika di satuan pendidikan Pak. Artinya hal-hal ini kemudian masuk ke dalam apa? Contoh-contoh bagian-bagian. Contoh-contoh dilema etika. Iya. Tanya Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah? Baik, ada dua hal yang sama-sama benar Pak. Saya biasa menggunakan pendekatan perspektif dan partisipatif dan reflektif. Artinya sebisa mungkin saya mencoba melibatkan pihak-pihak yang memang kompeten di situ. Kalau memang itu masalah perlu melibatkan orang tua, ya kita bahas dengan orang tua. Apabila perlu melibatkan komite sekolah, kita bahas dengan komite sekolah. Apabila perlu melibatkan dinas pendidikan, kita libatkan dinas pendidikan. Ya, seperti itu Pak. Gitu Adik. Katanya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kayaknya ada satu poin tadi dengan pertanyaan sebelumnya. Iya siap. Yang pertama mungkin ketika kita menghadapi dilema etika, langkah-langkah yang paling pertama kita lakukan itu mengidentifikasi masalahnya Pak. Siapa-siapa yang terlibat dalam problem atau masalah tersebut, pengambilan nilai keputusan tersebut. Yang kedua mungkin yang kita lakukan adalah menganalisis nilai yang kelihatannya berbeda itu. Apakah dia nilai kesetiaan versus dengan kebenaran, atau keadilan versus dengan empati, ataupun fleksibilitas versus aturan. Yang ketiga mungkin Pak, kita bawa hal tersebut dalam forum musyawarah. Dalam forum musyawarah, ketika sudah kita identifikasi, sudah kita lihat nilai-nilai dasarnya apa, kemudian kita bisa bawa dalam ranah musyawarah, baik individu maupun kelompok yang lebih besar. Setelah itu kita coba mengambil keputusan setelah bermusyawarah. Dan yang terakhir Pak, kita melakukan refleksi dan evaluasi, melihat sejauh mana penerapan keputusan itu, ataukah kita melakukan penyesuaian dengan keputusan tersebut. Siap. Bagus sekali Pak. Tanya Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak. Artinya apa ini? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif? Yang selama ini saya anggap efektif, Pak. Yang pertama, saya melibatkan siapa-siapa memang yang berkompeten di problem tersebut. Karena saya pikir kalau seluruh yang terlibat itu saya panggil, kita berkomunikasi, maka hasil keputusan nanti akan lebih mudah diterima dengan yang lain. Yang kedua, yaitu menggunakan pendekatan musyawarah. Artinya sebisa mungkin setiap problem yang mengandung dilematika ini dimusyawarahkan bersama, agar tanda kutip bolanya tidak mati di kita. Iya. Karena kalau ada satu hal yang terjadi di belakang hari, sementara hal itu tidak pernah dibicarakan dengan orang-orang yang memang harus terlibat dengan hal ini, maka khawatirnya beban moral ataupun beban hukumnya akan kita yang menanggung sendiri. Kemudian yang terakhir, Pak, adalah saya lebih efektifnya menggunakan transparansi dalam komunikasi. Artinya ketika membicarakan hal tersebut, sebisa mungkin antara semua pihak itu saling transparan, sehingga masalahnya kita ketahui bersama, sehingga kita bisa menyusun urutan-urutan solusi permasalahan. Iya, siap. Luar biasa, Pak, ya. Tapi Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja, Pak, yang selama ini merupakan tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Dan Pak, tantangannya, hal-hal apa yang menjadi tantangan? Hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika, Pak. Iya. Yang pertama mungkin yang menjadi tantangan adalah sedikit banyak, Pak, ada tekanan dari, tentu saja dari pihak yang kita sedang urus ini. Iya, kalau misalnya masalahnya dengan siswa, pasti tekanannya mungkin bisa dari orang tua. Kalau urusannya berkaitan dengan dinas pendidikan, mungkin tekanannya dari atas dan seterusnya. Itu merupakan tantangan sejauh mana seorang kepala satuan pendidikan mampu bertahan dan mampu memilih salah satu pilihan yang paling baik. Kemudian tantangan yang berikutnya, Pak, yang menurut saya adalah keterbatasan waktu. Kadang sebuah problem itu harus memang disesuaikan, dicari solusinya pada waktu itu. Contoh misalnya tadi ada kawan guru yang ada hajat, ada keinginan, sementara dia harus menjalankan tugas profesinya. Di situ keputusannya harus diambil dengan segera. Karena kalau tidak, keputusannya bisa usang. Artinya sudah lewat. Begitu, Pak. Jadi tantangan-tantangan itu. Yang ketiga berikutnya, Bapak, tidak semua orang itu senang terhadap perubahan. Ada yang resistensi dengan perubahan, artinya dia merasa bahwa keputusan yang diambil ini mengubah cara dia berpikir atau cara perilaku dia. Itu yang merupakan tantangan. Sama-sama, Pak, ya. Ini tadi ada berkaitan dengan seperti tadi ada pertanyaan yang terlewatkan di sini, Pak, ya. Iya. Oke, Pak, saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak, saya kira dengan ini, Pak, ya. Artinya bagaimana tadi menangani kasusnya lebih cepat atau bagaimana? Ini sehubungan dengan ini, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kalah atau istilahnya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Artinya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya atau punya prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Bila menangani masalah yang berkaitan dilema etika, Pak, menurut saya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita harus identifikasi masalahnya tadi. Apakah memang masalahnya harus diselesaikan pada saat itu juga, ataukah memang bisa dikemudiankan? Kalau memang masalahnya bisa diselesaikan, seperti tadi contoh kawan buruh yang meminta izin, nah itu memang harus diselesaikan minimal malam itu. Ada keputusan dari kepala satuan pendidikan bahwa silahkan, Bu, nanti kawan lain misalnya yang mengisi ini yang kebetulan tidak mengajar, atau kalau memang tidak dibolehkan, ya harus ada keputusan pada yang bersangkutan bahwa profesionalisme dituntut dalam hal ini. Kalau bisa kegiatan keluarga diwakili oleh yang lain. Itu menurut saya, Pak, harus diselesaikan pada waktu itu. Tetapi ada juga yang tidak harus diselesaikan. Seperti contoh yang kedua tadi, seorang siswa yang
nilainya akademiknya rendah, Iya. tetapi sikapnya bagus. Iya, betul, Nah itu betul. bisa kita adakan beberapa percobaan hal, misalnya sebelum kenaikan kelas, Iya. baru di awal semester kita identifikasi, di tengah semester kita sudah lihat bahwa nilainya rendah, tentu sudah ada upaya-upaya untuk ini. Iya. Artinya itu terjadwal sampai kemudian sebisa mungkin di akhir semester dia tetap naik dan kemampuan akademiknya ini memang bisa meningkat. Iya, bisa ditingkat kembali. Iya, artinya perlu ada jadwal lah memang untuk hal seperti itu karena memang jangka waktunya panjang. Iya, iya, siap, siap. Jadi tergantung dari konteks dan Dari problem kondisi, Pak. masalahnya. Iya, siap. Baik, Pak. Kira-kira Pak, dari hal yang seperti banyak kasus yang Bapak alami ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor atau orang-orang yang bisa membantu saya kira ada Pak. Yang pertama selain dengan mencoba kemampuan analisis seorang kepala satuan pendidikan, Iya. saya biasanya bila ada problem selalu bertanya dulu, meminta pendapat daripada guru yang Ya, teman-teman. usianya lebih Oh ya, lebih senior lah Pak ya. sendiri. Ya bagaimanapun juga mereka itu mungkin bisa dikatakan garamnya sudah Iya, lebih banyak iya, dari sudah kita. ada, iya. Jadi kalau ada problem biasanya saya tanya dulu Pak kepada guru yang senior, dulu pernah ada nggak begini di sini? Iya, iya, iya. Terus apa yang terjadi? Nah, kalau misalnya dia sudah menjelaskan seperti ini, saya coba menarik benang merah terhadap masalah yang terjadi sekarang. Siap. Apakah memang ada korelasi antara kalau memang ada maka pendapatnya bisa kita pertimbangkan. Nah kalau misalnya tentu saja tidak mengabaikan teman-teman yang lain. Iya, iya. Artinya di samping sebagai etika itu juga sebagai cara kepala satuan pendidikan untuk mencari solusi daripada problem mungkin cara pengambilan keputusan yang bagaimana sehingga hasilnya nanti bisa berguna bagi seluruhnya. Semuanya. Iya. Siap Pak. Iya. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan yang di dalam itu ada unsur dilema etikanya? Pertama, kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Oh iya, iya. Ya, di antara problem pasti ada yang Mungkin terpenuhi. terpuaskan, Terpuaskan. ada yang mungkin cuma setengah. Iya, iya, iya. Contoh pada kasus yang tadi Pak, seorang kawan guru yang misalnya minta izin Minta untuk izin. ini, ya mungkin satu kali dia meminta izin kita Iya. bisa memberikan, Ya, betul. dan itu mungkin memuaskan dia. Tapi di lain hal kalau itu sering-sering dia lakukan, Iya, iya, sering iya. terjadi Pak, mungkin kita bisa mengatakan wah tidak cocok. Siap, Nah, siap, siap. bolehlah kalau satu kali, itu artinya kita tidak bisa memuaskan dia terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, saya berpikir di dalam dilema etika ini bahwasanya proses musyawarah lebih penting, tidak penting daripada pengambilan keputusan itu sendiri. Artinya keputusan yang diambil itu betul-betul melibatkan pihak-pihak memang yang berada terlibat dalam kondisi atau peristiwa tersebut. Karena kalau tidak, maka itu bisa menyebabkan nantinya ada keputusan di mana keputusan itu bukan hanya tidak memuaskan pihak tertentu, tetapi memang keliru. Iya. Karena mungkin disebabkan karena kurang pertimbangannya kepala satuan pendidikan untuk memanggil orang-orang yang bisa berkompeten dengan Iya. itu. Kemudian berikutnya Pak, bukan berarti pengambilan keputusan itu kemudian menyimpang atau melanggar daripada aturan-aturan yang ada. Yes, ya. Kita coba mengikat bahwasanya memang ini ada dua hal, nilai-nilai yang benar, Iya. tetapi tidak berarti ketika kita mengambil nilai kemanusiaan itu sampai mengabaikan rasa keadilan. Iya. Tidak, ketika kita memberikan fleksibilitas kepada kawan itu bukan berarti bahwa aturan mudah untuk dilanggar. Iya. Ya Pak ya. Sehingga kemudian tidak menjadi semacam kemudah-mudahan atau bermudah-mudahan bagi teman-teman Iya. dalam meminta izin misalnya, atau sama juga kasusnya tadi dengan anak-anak
semoga dia tidak bermudah-mudahan bahwa walaupun dia rendah Iya, iya. kita punya, Iya. tetapi yang penting kita baik. Iya, siap. Itu juga tidak seperti itu maksudnya. Iya, betul. Jadi hendaklah bahwasanya itu saling mempertimbangkan. Iya, iya. Ya, saya kira Pak, itu pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari dilema etika. Yang paling pertama adalah setiap keputusan yang diambil tidak harus dan tidak mesti memuaskan semua pihak. Akan tetapi kita berada di tengah-tengah antara rasa kemanusiaan dan rasa keadilan itu, antara rasa aturan dan fleksibilitas itu, antara keadilan dan kesetiaan itu. Seperti itu Pak. Siap, Pak. Luar biasa, Pak. Untuk kegiatan wawancara kita pada hari ini, Pak. Saya pribadi juga bisa banyak belajar dari beberapa contoh yang Bapak tadi berikan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, atas Pak. kesempatan yang diberikan. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk Pak Mas Suri. Oh iya, siap, Pak. Iya. Baik, Pak. Saya dari CGP Angkatan 11. Oh, gitu. Ini mendapatkan tugas dari modul 3.1 Ya, ya. terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oh, gitu. Dari tugas tersebut kami diminta untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah Oh, gitu. terkait dengan bagaimana cara mereka mengambil keputusan Oh, ya. di sekolah. Ya, kalau boleh tahu Pak, berapa kepala sekolah yang kita wawancara? Untuk wawancara terus yang ini, Pak, Ya. kurang lebih 3, Tiga ya. minimalnya 2, Pak. Oh, benar. Oh, jadi salah satunya di Ya, SD salah satunya 32. saya rencana di SD 32 Oh, ya, ini. ya. Kalau bisa ada waktu dari Bapak, saya ingin mewawancarai terkait dengan hal tersebut. Oh, kebetulan ini hari Pak ada waktu tuh, maksudnya tidak Iya, ada kegiatan di luar, jadi untung kita datang ke sini untuk mewawancarai dalam hal tadi pengambilan keputusan. Iya, Ya, siap. betul. Terima kasih banyak, Pak. Iya, iya. Artinya ada kesempatan, terima kasih atas waktunya. Ya, ya. Dan saya berharap dari hasil wawancara ini nantinya saya bisa dapat pelajaran juga banyak, sehingga kedepannya juga saya bisa mengambil keputusan Ya, bagaimana cara mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ya. yang Insya ada. Allah Pak, bisa. Siap. Baik, Pak Di, saya akan mulai. Mungkin pertanyaan pertama dari saya, Pak. Ya, ya Pak. Selama ini, Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh, begitu Pak dah? Iya. Ya. Tentunya Pak, di situ dalam satu sekolah itu Iya. pasti lazimnya pasti ada kasus toh. Siap, Kasus siap. di antara apa itu kasus dari murid Iya. ataupun kasus dari rekan guru. Siap. Masalah kasus di situ selama ini Pak toh, Iya. saya mengidentifikasi kasusnya itu. Kan biasa itu ada kasus itu maksudnya Iya. kasusnya itu maksudnya memang betul-betul mengandung kebajikan, maksudnya nilai-nilai positif toh. Iya. Ada juga kasus yang maksud betul negatif Pak, toh. Iya. Jadi saya mengidentifikasi itu kalau kasus itu maksudnya betul-betul mengandung kebajikan Iya. toh, berarti di sisi lain ada maksudnya ada 2 kasus Pak toh, Ada 2 sama-sama mengandung kebajikan. Iya, Saya betul. identifikasi itu menjadi dilema etika, Dilema begitu Pak, etika, ya, begitu. iya. Di sisi lain Pak toh, kan biasa juga itu ada kasus yang betul-betul mengandung nilai negatif Iya, dan betul. positif. Oh, toh. iya, Nah, siap. begitu. Jadi saya golongkan itu Pak, kalau yang begituan saya golongkan sebagai dilema moral, begitu. Oh, iya. Etika moral, Etika begitu Pak. moral, siap. Begitu, ya. Oh, begitu, Pak Di. Iya, iya. Jadi Bapak sudah biasa menemukan kasus seperti demikian, sehingga Bapak bisa mengelompokkan yang mana kemudian masuk kasus-kasus dilema etika, yang mana juga kemudian yang masuk tapi setidaknya tadi rujukan moral. Bukan moral ya. Iya, Ya. siap. Ya, ya. Baik, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Ya. terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang Ya. sama-sama benar, Ya, ya. atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya ini benar, di satu sisi yang lain juga benar. Oh, begitu ya. Iya, siap. Ya, begitu. Jadi, ya, disitulah kita punya Pak tuh, Iya. sebagai kepala sekolah itu dalam menghadapi kasus Pak tuh. Iya. Kan biasa itu ada kasus betul-betul kedua-duanya mengandung nilai kebenaran Betul, Pak tuh. betul, Nah, betul. disitulah kita biasa bingung Pak. Iya. Jadi cara saya Pak di sini kalau mendapatkan kasus seperti itu,
saya mengidentifikasi Iya, iya. apa dampak dari kasus tersebut Pak. Maksudnya mana dampaknya, apa dampaknya, maksudnya di sini Pak, kalau memang dampak itu betul-betul serius, maka kasus itu harus segera ditangani Pak, begitu. Walaupun kedua kasus itu betul-betul penting Pak, sama-sama membutuhkan penanganan cepat, tapi saya dulu pelupukan Pak, saya identifikasi dulu apa penyebabnya, maksudnya apa akibatnya dari kasus itu apabila lama kita tangani. Oh iya, Sampai kita selesaikan. Jadi saya jadi dari dua kasus itu saya selesaikan dulu yang betul-betul maksudnya mengandung, maksudnya kalau tidak diselesaikan akan berdampak yang negatif ke sekolah begitu. Oh betul. Oh artinya dari keputusan Bapak mengidentifikasi awal dulu. Ya, saya identifikasi dulu, Pak. Kira-kira mana kasus yang butuh Penanganan cepat. ya Cepat. penyelesaian yang Ya. lebih cepat. Ya, Itu Pak ya. ya. Luar biasa Pak ya. Ya, ya Pak. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terhadap kasus-kasus yang seperti demikian? Begitu ya. Iya. Jadi apabila saya menemukan kasus yang seperti itu Pak Toh, Iya. adapun langkah-langkah saya lakukan itu Pak Toh, seperti yang saya sebutkan dari awal tadi juga, Iya. saya identifikasi kasus itu. Kasus. Iya. Setelah saya mau tahu identifikasi apa penyebab toh Bisa. dan apa dampaknya kasus tersebut. Apa dampaknya? Begitu. Kemudian yang bersangkutan yang memiliki kasus itu saya Iya. panggil baik-baik toh, Iya. saya masukkan masuk ke ruangan untuk menyelesaikan secara bersama-sama. Sudah itu Pak. Oh, artinya Maksudnya saya selesaikan secara kekeluargaan. ya Begitu. artinya penyelesaiannya bersifat kekeluargaan ya, Keluarga, Pak, ya, yang ya. menghadirkan dua Menghadirkan, orang yang ya, dua memiliki masalah ini masalah, ya. menyelesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan, begitu. Luar biasa Pak ya. Ya, ya Pak. Gitu. Selanjutnya Pak, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di Etika? Ya, begitu dah. Iya, artinya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk dalam hal pengambilan keputusan Ya. seperti tersebut? Saya anggap itu Pak, suatu kasus itu Iya. namanya kalau di sekolah Pak itu bukan cuma satu kasus. Betul betul. Biasa dalam satu minggu Pak atau satu bulan itu ada 2 sampai 3 kasus. Iya betul. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan Pak itu kalau saya menemukan kasus, apakah itu kasus dari teman rekan guru Siap. atau dari murid atau pada saat itu ada kasus dari murid. Betul betul iya. Ya, saya memang tidak pernah menunda-nunda. Oh dia. Ya, saya memang langsung kalau bisa langsung saya selesaikan itu Pak. Itu kasus. Kalau misalnya ini kasus betul-betul saya selesaikan, bisa saya selesaikan sendiri, saya Iya. langsung selesaikan sendiri Pak. Siap siap. Karena saya berprinsip atau Iya. kalau kita tunda-tunda nanti kebelakangnya ada lain kasus maka tambah menumpuk. Oh betul betul. Begitu. Maksudnya saya langsung tak selesaikan. Begitu Iya. ya, begitu. Jadi menurut Bapak di sini langkah efektif yang Bapak ambil adalah dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti demikian, Ya. Bapak usahakan supaya kasus itu diselesaikan secepat Ya, mungkin. secepat mungkin Pak. Ya, Ya, karena hal yang kemudian dikhawatirkan ya sampai kemudian muncul ya, muncul masalah. lagi kasus berikutnya Pak. Ya, Ya, luar begitu, biasa ya, Pak ya. Pak. Ya. Tahu ya Pak, selanjutnya lagi mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, ya, jadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di Dilema Etika Pak. Artinya dalam kasus ini apa tantangan yang biasa Bapak hadapi? Oh ya, seperti yang saya sampaikan tadi Pak toh, bahwa dilema etika itu Pak toh, Siap. ada 2 kasus yang sama-sama mengambil Betul, nilai kebajikan, sama-sama. sama-sama Iya. maksudnya betul Pak toh. Iya betul. Ya makanya kita sebagai kepala sekolah di situ tantangan kita Pak toh. Iya. Dalam mengambil keputusan karena ini kasus sama-sama Benar. benar Iya, Pak, benar. begitu. Jadi itu tantangan saya Pak toh. Jadi makanya saya sampaikan Pak dari awal tadi karena ini sama-sama kasus benar. Saya itu Pak dulu mengidentifikasi kedua kasus yang begitu Pak toh. Iya. Ya makanya saya Pak sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Itu tantangan saya Pak. Siapa tahu keputusan yang saya ambil itu Pak toh, Iya. saya anggap baik, tapi di sisi lain yang bersangkutan menganggap keputusan saya salah Pak. Iya. Ya, itu yang saya anggap. Saya tantangan saya itu Pak, saya takut Pak kalau keputusan yang saya ambil salah. Iya. Begitu. Itu saya anggap sebagai tantangan. Oh jadi artinya ada semacam kekhawatiran Ya, jangan sampai kemudian keputusan yang diambil Ya. bisa merugikan salah satu Bukan pihak. ya, maksudnya Oh begitu ya, Pak ya. keputusan yang saya ambil siapa tahu yang saya anggap sudah tepat, tapi Iya, iya. menurut yang bersangkutan artinya Pak ya. Bapak sudah menganggap itu sudah tepat, Sudah tapi tepat, siapa ya. tahu yang lain, pandangannya lain. Pandangannya lain Oh, begitu iya, ya. betul. Itulah tantangan saya Pak. Itu tantangannya, Pak, ya. Dalam Iya, iya. menangani kasus dilema itu. Dilema tiga ya. Memang artinya kalau dalam menangani kasus seperti ini Ya. ada yang sama-sama benar, Ya. memang ada dilemanya memang luar biasa, Ya. ya. Di situlah sebagai kepala Tapi sekolah Pak. iya betul, artinya Bapak tadi berusaha untuk menyelesaikannya dengan cepat, Ya, kemudian berusaha untuk menyelesaikan menjaga supaya kedua Ya. belah pihak merasa nyaman Merasa dengan nyaman. keputusan itu. Saya kira sudah langkah yang
sangat luar biasa Pak. Ya betul. Mohon maaf Pak ya, nanti kembali masih ada pertanyaan selanjutnya. Silakan Pak ya, silakan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kalah, istilahnya di sini jadwal ya? Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Ya. dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah maksudnya di sini apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Ya. Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Ya. atau mungkin ada semacam bentuk atau prosedur Ya. seperti apa yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan kasus seperti demikian? Ya. Iya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Siap, Pertanyaan Pak. tadi pertanyaan yang cukup bagus. Iya, Pak. Pak. Ya, Siap. jadi dalam menyelesaikan satu kasus Pak atau dilema di sekolah Pak toh, Iya. ya itu tergantung Pak dari jenis kasusnya, dilemanya, toh, Iya. dilema etikanya bagaimana. Tapi selama ini Pak toh, saya lihat apabila itu kasus Iya. kita butuh selesaikan secara bersama-sama Pak toh. Siap. Karena itu Pak ada kasus juga bisa langsung kita selesaikan saja Betul, sebagai betul. kepala sekolah ambil keputusan langsung kepala sekolah. Iya. Ada juga kasus Pak itu kita membutuhkan koordinasi Betul. sama teman-teman baik itu dari komite sekolah Pak toh, Betul, betul. dari rekan guru. Iya. Nah, begitu jadi Betul. saya sekali lagi saya sampaikan saya identifikasi dulu Pak toh. Identifikasi. Kalau memang itu kasus butuh penanganan yang Pak toh, maksudnya butuh proses penanganan, itu maksudnya penanganan itu harus kita dengar pendapat dari komite sekolah, dari rekan guru, makanya saya jadwal kalau begitu Pak kasusnya. Siap. Jadi di mana saya jadwal dulu? Saya adakan dulu Pak pertemuan. Siap. Kita selesaikan secara bersama-sama dalam rapat. Saya mengundang Pak, saya mengundang komite sekolah. Siap, siap. Begitu Pak. Tapi kalau dilema itu maksudnya kasus itu cuma maksudnya saya anggap tidak akan berpengaruh luas Iya. dengan keputusan yang saya ambil. Iya. Makanya saya tidak pakai Pak, maksudnya langsung Langsung saya ditangani pada tangani saat itu juga. pada saat itu. Tapi kalau saya anggap ini kasus dampaknya sangat luas, Iya. bisa berdampak bagi lingkungan sekolah Iya. maupun luar lingkungan sekolah, saya adakan Pak, saya jadwalkan bahwa ini kasus ini kita akan tangani secara bersama-sama. Saya jadwalkan, saya adakan rapat Pak dengan memanggil komite sekolah dan rekan-rekan guru untuk kita sepakat bilang ini jalan yang kita tempuh, begitu Pak. Itu Luar biasa. ya. Artinya Bapak sudah punya memang Ya. strategi-strategi Ya, tertentu betul. untuk mengatasi hal-hal yang seperti Ya, demikian. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ya. atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Maksudnya adakah orang-orang yang membantu atau mungkin ada faktor yang mempermudah Bapak dalam hal itu? Ya, begitu Pak. Yes. Jadi sebagai kepala sekolah Pak toh, Iya. tentunya itu dalam menyelesaikan kasus-kasus atau dilema etika Iya. atau itu tentunya saya tidak bisa Pak, mengambil keputusan dengan sendiri. Walaupun saya sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin Iya. di satu sekolah ini, tentunya saya tidak boleh mengambil keputusan secara langsung Pak. Siap. Tentunya banyak orang yang saya libatkan Pak. Betul. Pertama Pak, saya libatkan rekan-rekan guru. Kalau perlu Pak, saya libatkan komite sekolah. Begitu. Dan apabila itu biasa juga Pak, saya libatkan orang-orang tua siswa. Orang tua ya, Kalau komite, memang Pak. komite ya itu tadi komite sekolah biasa dia itu Pak komite ada waktunya apanya. Iya. Saya libatkan semua itu. So, jadi dalam mengambil keputusan Pak itu saya banyak dibantu oleh mulai dari rekan-rekan guru, Iya. komite sekolah. Bahkan juga saya biasa Pak di dinas pendidikan. Oh, dinas pendidikan. Yang minta maksudnya masuk induknya. induknya. Iya. Minta bantuan apa tuh bilang begini. Kalau ada maksudnya kalau memang ada betul-betul kasus yang dilema yang betul-betul saya anggap ini berat atau dampaknya sangat besar. Iya. Jadi saya sebelum mengambil keputusan, Iya. saya koordinasi dengan pihak dinas pendidikan yang punya begitu Pak. Luar biasa. Jadi Bapak artinya sudah mengajak semua kolaborasi Ya saya kalau dari semua pihak-pihak yang punya kepentingan untuk hal yang seperti demikian. Betul Pak. Luar biasa Pak ya. Ya. Tapi Pak, selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir. Oh iya Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Ya. kira-kira mau apa itu ya? Ya Pak. Ya. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Artinya ada tidak pesan-pesan atau hal-hal yang baik yang bisa Bapak jadikan pelajaran barangkali? Oh iya. Terserah Pak toh. Iya. Selama saya jadi kepala sekolah di sini Pak toh. Siap, Ya, iya. ya betul. Awalnya itu Pak. Saya dalam menangani kasus masalah Iya. itu Pak toh,
saya belum bisa mengelompokkan mana yang masuk di lima etika, mana masuk apa itu yang murah apa? Bukan murah. Bukan murah. Iya, iya. Begitu Pak. Belum sepenuhnya. Ya, belum sepenuhnya toh. Iya. Setelah saya mendalami ini Pak toh, Iya. dari teman apa saya dapat info-info dari guru penggerak dan Iya. apa tuh bilang begini-begini, Iya. saya rasakan manfaatnya Pak. Oh, Saya ada. anggap ya. Iya. Saya sudah bisa membedakan Pak toh. Bisa membedakan. Mana kasus yang masuk di lima etika, Lima etika. yang mana bujukan moral. Bukan moral. Kalau dulu Pak saya anggap itu kalau ada kasus semuanya itu masuk bujukan moral. Oh, Antara iya, iya. kasus benar dan salah. Iya, iya, Nah, iya. ternyata di sini ada juga kasus yang betul-betul mengandung sama-sama Iya. nilai kebenaran namanya di lima etika. Iya, iya. Kalau dulu Pak sebelum saya ini saya pelajari lebih lanjut itu, Iya, iya. saya cuma menganggap itu kalau ada masalah di sekolah itu semuanya salah dan benar. Salah dan benar. Ya, maksudnya masuk di lima bukan moral itu. gitu, Siap, Pak, siap. begitu, Pak, Iya, begitu, iya, Pak. iya. Saya sekarang ini saya sudah tahu ternyata saya itu ini kasus masuk di lima etika. Iya, Karena iya. sama-sama mengandung nilai-nilai kebenaran. Nilai-nilai kebenaran, Nah, iya. kalau kasus itu dua, ya ada dua kasus, satu yang macam-macam nilai negatif Iya, iya. dan satu yang positif. Oh itu masuk bujukan moral, begitu Pak. Ya itu mantap. Biasa. Terima kasih banyak Pak. Saya kira luar biasa sekali pertemuan kita hari ini. Saya pun sendiri pribadi sudah bisa lebih memahami terkait dengan materi ini. Ya. Kemudian saya bisa mendapat manfaat dari proses wawancara kita lakukan hari ini. Oh, iya. Terima kasih banyak Pak Ya, atas ya. waktunya. Saya Mohon juga maaf. Pak ini minta terima kasih karena Iya. adanya kegiatan seperti ini dengan Siap. wawancara ini dapat setidaknya ada beberapa yang dampak positif yang saya petik Betul. Pak dari adanya Pak begitu. Jadi saya juga minta terima kasih atas Oh, sama-sama, sudah Pak. meluangkan waktunya Pak dari jauh. Iya, iya, ke iya. sekolah saya, kebetulan sekolah saya ini Pak di pinggiran itu Iya, maksudnya betul, betul. saya sangat merasa terharu Pak tuh. Saya Alhamdulillah. merasa sangat bangga bisa Siap, didatangi oleh guru-guru hebat, guru penggerak seperti Biasa. Bapak. Begitu. Iya, Ya. siap. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih Semoga banyak. sukses selalu Pak. Amin ya rabbal alamin. Oke, oke, oke. Siap, siap.